Challenge for Scholes. Scholes hits one! Oh, what a goal! Paul Scholes has produced one from the top drawer just when United needed it. What a goal from Paul Scholes! And Old Trafford has exploded here. United 1, Barcelona 0. Oh, that's a Paul Scholes. How many times have we seen this? Setiap tim sepak bola pasti selalu memiliki gelandang andalan. Jika Liverpool memiliki Steven Gerrard, Chelsea ada Frank Lampard, Juventus Pavel Nedved, Barcelona Xavi dan Iniesta, maka jika kamu bertanya pada fans Manchester United, 97% jawabannya pasti adalah Paul Scholes. Mungkin tidak semuanya setuju. Ada yang memilih Beckham, Roy Keane, Michael Carrick, atau mungkin Park Ji-sung. Tetapi, nama Paul Scholes akan selalu berada dalam daftar teratas, utamanya bagi para penggemar Manchester United era 90-an. Hanya ada sedikit pemain yang loyal dengan satu klub sepanjang karirnya. Dalam hal ini, kita bicara pemain Manchester United. Salah satunya adalah Paul Scholes. Pemain yang setia menetap di Old Trafford hingga ujung karirnya. Tidak berlebihan jika para fans menyebutnya sebagai legenda Manchester United. Paul Scholes adalah salah satu pemain tengah kepercayaan Sir Alex Ferguson. Dia dinilai sebagai pemain paling handal dan konsisten selama periode 90-an hingga 2000-an. Karena kehebatan dan kecerdasannya, tak sedikit yang menyebutnya sebagai the Einstein of football. Hingga saat ini, belum ada gelandang setan merah yang mampu melampaui pencapaiannya. Lebih dari 20 trofi pun telah dipersembahkannya bagi setan merah. Lantas, bagaimana kehebatan Paul Scholes di masa jayanya dan mengapa dia begitu diidolakan? Simak kisahnya. Here's Scholes. Oh! What a belter by Paul Scholes. Put it out by McCann. How? Paul Scholes with the most brilliant goal. Paul Scholes lahir pada 16 November 1974 di Salford, Inggris. Dia lahir dari pasangan Stuart dan Marina Scholes. Keluarganya pindah ke Langley, Greater Manchester saat Scholes masih berusia 18 bulan. Ketika dia masuk ke sekolah dasar St. Mary di Langley, disinilah minatnya pada sepak bola tumbuh dan mulai belajar memainkannya. Pada usia 14 tahun, Scholes mulai berlatih dengan Manchester United. Hal itu terasa sangat membahagiakan baginya, mengingat saat itu tim ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dia bergabung dengan Setan Merah pada tahun 1991 saat masih menempuh pendidikan di Sekolah Katolik Roma Kardinal Langley. Ketika itu, ia bergabung sebagai pemain dengan masa percobaan. Memang, Scholes bukanlah anggota skuad United yang memenangkan gelar FA Youth Cup 1992, tetapi ia menjadi bagian integral skuad itu musim berikutnya. Paul Scholes masuk dalam bagian tim Class of 92 yang bertanding bersama Gary Neville dan kawan-kawan di tahun berikutnya. Setelah melihat kemajuan dan komitmennya terhadap sepak bola, Manchester United menawari Paul Scholes kontrak senior. Setelah resmi menjadi pemain profesional pada 23 Juli 1993, Scholes baru masuk ke tim inti United pada musim berikutnya. Debutnya
terjadi pada 21 September 1994, di mana dia berhasil mencetak 2 gol saat Setan Merah mengalahkan Port Vale 3-2 di Piala Liga. Oh yes, it's on for Scholes, and he's got it. Well, Paul Scholes, 1-1. Traveling fans from Old Trafford. Ketika itu, Scholes bermain sebagai pengganti Eric Cantona, yang saat itu dilarang tampil selama 8 bulan akibat menendang seorang fans dalam laga melawan Crystal Palace. Namun, bukan hal mudah bagi Scholes untuk memikat hati banyak orang. Baik Eric Harrison, pelatih Akademi United saat itu, dan Sir Alex Ferguson sama-sama tidak mendapatkan impresi yang bagus ketika bertemu Scholes pertama kali. Mereka berpendapat bahwa ia terlalu kecil, dengan tinggi yang hanya 170 cm, dia akan sangat sulit untuk menjadi pesepak bola hebat. Dalam hal ini, ada satu kejadian luar biasa yang berhasil mengubah hidup Paul Scholes. Dalam sebuah partai uji tanding di tempat latihan United terdahulu, The Cliff, Lee Shervey, beserta Steve Bruce, Peter Schmeichel, Brian Robson, dan Brian McClare menyaksikan pertandingan tim muda United. Para pemain ini memang senang menyaksikan para pemain Akademi United dan biasanya memberikan saran kepada tim pelatih terkait pemain muda mana yang layak naik ke tim utama. Hanya beberapa saat kemudian, Scholes muda kemudian mendapatkan bola tepat di depan kotak penalti. Ia kemudian melakukan gerak tipu, menembus 2 bek tengah, berhadapan dengan kiper, lalu mencungkil bola masuk ke gawang. Sebuah gol yang sangat indah. Momen tersebut berhasil membuka pintu kejayaan baginya. Pada musim 1995-1996, setelah Mark Hughes pindah ke Chelsea, Scholes mendapat peluang menjadi starter. Dia bermain di posisi yang biasa ditempati Eric Cantona sebagai partner Andy Cole selama 2 bulan pertama. Ketika Eric Cantona kembali, Scholes masih tetap bermain sebagai gelandang, dan di musim tersebut United berhasil menjadi juara Liga Inggris setelah memenangkan gelar itu pada edisi 1992-93 dan edisi 1993-94. Scholes menutup musim 95-96 dengan mencetak 14 gol dalam 30 pertandingan. Namun, di musim 1996-1997, produktivitasnya menurun dan hanya mencetak 5 gol meski ia tampil dalam 32 pertandingan. Memasuki musim 1997-98. Ketika Roy Keane mengalami cedera lutut dan tidak bermain hampir sepanjang musim, Scholes mengubah posisi bermainnya dari second striker menjadi gelandang, di mana hal itu membuka jalan baru yang begitu luas baginya. Keputusan itu terbukti kembali menaikkan performanya. Dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, Scholes mampu menorehkan 10 gol dan 6 assist, catatan yang cukup bagus untuk seorang gelandang tengah. Scholes! Sheringham rising. Scholes! Sayangnya, musim itu, Setan Merah harus rela finish di posisi kedua dan mengakui kemenangan Arsenal. Puncaknya terjadi pada musim 1998-99, ketika Manchester United mampu treble winner, meraih gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions.
Meski tidak tampil ketika United menghadapi Bayern Munchen di final, tetapi ia mencetak banyak gol penting di Liga Champions musim tersebut. Memang, pada musim tersebut, skuad United dihuni oleh para pemain generasi Class of 92, yang pada masa jayanya begitu luar biasa. Bersama David Beckham, Ryan Giggs, dan Paul Scholes, mereka menjadi motor utama United dalam membangun serangan. Pada musim itu, Scholes mencatatkan 50 pertandingan, mencetak 10 gol dan 10 assist. Setelah itu, musim ke musim, Scholes terus berkembang, menjelma menjadi sosok sentral di lini tengah United dan tidak tergantikan. Dia selalu menjadi pemain kepercayaan Sir Alex dalam mengisi lapangan tengah. Paul Scholes mematahkan anggapan orang lain bahwa seorang gelandang di masa itu harus bertubuh besar dan atletis. Dengan tubuh kecilnya, ia tumbuh menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Bahkan Edgar Davids tak ragu menyebutnya sebagai gelandang terhebat di dunia. Bisa dibilang, Scholes adalah gelandang dengan kemampuan lengkap dan kecerdasan tinggi. Dia memiliki kecepatan, kemampuan dribbling, passing mumpuni, visi luar biasa, tendangan keras, dan tentunya mampu mencetak gol. Salah satu kemampuannya yang paling ikonik adalah kemampuan Scholes mencetak gol lewat bola voli. Para pecinta sepak bola mungkin tak akan lupa pada gol Scholes yang seperti ini. Tidak banyak gelandang yang mampu melakukannya. Scholes! What a goal! Real quality there from Paul Scholes. A volley hit on through. Sebagian besar mantan rekan setimnya di Manchester United menyebut Paul Scholes sebagai gelandang terbaik yang pernah ada. Itu adalah sebuah penilaian yang murni dan jujur. Beberapa pemain melontarkan hal itu, mulai dari Wayne Rooney, Ryan Giggs, hingga Cristiano Ronaldo. Bahkan, pada 2014, salah satu gelandang terbaik Barcelona, Xavi Hernandez, mengatakan bahwa Paul Scholes adalah gelandang tengah terbaik yang pernah dilihatnya dalam 15 hingga 20 tahun sebelumnya. Xavi menggambarkan Scholes sebagai pemain spektakuler yang memiliki segalanya. Jika pujian terhadap Scholes dimasukkan semua dalam video ini, rasanya mungkin tidak akan cukup selama 2 jam. Sebagai pemain yang terkenal gemilang, Scholes memiliki pribadi yang sangat pemalu dan cukup tertutup. Ia sangat jarang memberikan wawancara kepada wartawan, tidak pernah datang ke pesta-pesta selebriti, sangat pendiam, bahkan dengan teman-teman akrabnya. Konon, selama hampir 20 tahun bermain sepak bola, ia baru 4 kali memberi wawancara eksklusif, apalagi menerima kontrak iklan. Bahkan, Scholes adalah satu dari sedikit pemain yang tidak memiliki agen. Seluruh negosiasi kontrak dengan klub dilakukannya sendiri. Selama bermain untuk Manchester United, Scholes menjadi salah satu simbol kejayaan setan merah. Dia merupakan salah satu pemain yang paling diingat pada masa generasinya. Scholes banyak diidolakan pesepak bola lain karena kemampuan dan gaya permainannya di lapangan hijau. To do here. Tumbles off to Guy. Scholes steals the ball. Scholes in the area. Scholes sets it all comers. Scholes scores! Di balik prestasi gemilangnya, Scholes memiliki penyakit yang tidak diketahui banyak orang. Dikabarkan, Paul Scholes
harus menepi selama sisa musim 2005-2006. Hal itu dikonfirmasi pada Januari 2006 setelah dilakukan pengecekan. Scholes ternyata mengalami masalah serius pada penglihatannya. Dirinya bahkan mengaku sempat melihat 4 bola sekaligus saat sedang bertanding. Dokter menyebut bahwa ada pendarahan di dalam mata kanan Scholes. Hal tersebut berdampak langsung pada penglihatannya. Di pertengahan musim 2005-2006, Scholes diwajibkan menjalani terapi selama 10 sesi. Pasca fokus dalam menjalani proses penyembuhan, Scholes kembali 6 bulan kemudian, atau tepatnya awal musim 2006-2007. Setelah matanya sembuh, Scholes menjalani salah satu musim terbaiknya bersama Manchester United yang kemudian diakhiri dengan trofi Liga Champions musim 2007-2008. Salah satu golnya yang tidak terlupakan adalah gol tendangan jarak jauh Scholes ke gawang Barcelona di semifinal Liga Champions musim 2007-2008. Sebuah gol yang mengantarkan United ke partai puncak saat itu. Scholes hits one! Oh, what a goal! Paul Scholes has produced one from the top draw just when United... Saya pikir Paul Scholes adalah pemain terbaik di Inggris. Dia punya keterampilan terbaik, otak terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada pemain cetakannya dimanapun di dunia. Paul Scholes tidak tergantikan. Kemudian, Scholes memutuskan pensiun pada 2011. Tetapi, ia kembali bermain pada 2012. Dia kembali bermain di Piala FA saat bertanding melawan Manchester City. Ketika itu, Scholes mengenakan nomor 22 karena nomor 18 yang sebelumnya ia kenakan dipakai oleh Ashley Young. Peristiwa tersebut terjadi ketika Scholes menyatakan ingin bermain lagi setelah sempat pensiun pada akhir musim 2010-2011 dan merasakan masa pensiun selama 6 bulan. Saat itu, ia tidak tega melihat keadaan United karena sejumlah pemain tengah mengalami masalah cedera di tengah-tengah kompetisi. Scholes sadar, Setan Merah membutuhkan seorang jenderal tengah. Ketika itu, jendela transfer masih tertutup dan Paul Scholes adalah jawabannya. Dia mengakui bahwa nyaris pindah ke klub lain saat itu jika Sir Alex tidak mau menerimanya lagi bermain. Tetapi, sang manajer akhirnya memasukkan Scholes ke daftar pemain United. Dia pun kembali bermain hingga 1,5 musim di Old Trafford dan menutupnya dengan kenangan manis dengan membantu United memenangkan gelar IPL ke-20 mereka pada musim 2012-2013. Sayangnya, prestasi Paul Scholes dengan timnas Inggris berbalik jauh dengan prestasinya bersama Setan Merah. Sepanjang karirnya, Scholes belum mendapatkan prestasi yang prestisius bersama The Three Lions. Paul Scholes datang melalui Akademi Muda Manchester United dan membuat 711 penampilan untuk Setan Merah, mencetak 152 gol dan 74 assist di semua kompetisi. Berbagai trofi bergengsi pun telah dipersembahkannya. Di antaranya adalah 11 gelar Liga Primer, 3 Piala FA, 1 Piala Dunia antar klub, dan 2 gelar Liga Champions. Demikianlah kisah dari Paul Scholes, sang Einstein of football, sang gelandang jenius yang akan selalu dikenang. Terima kasih, Paul Scholes.